Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Sfidawanti Siagian. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang minyak bumi. Halo guys, kalian pasti pernah kan mengisi bahan bakar motor atau melihat orang lain mengisi bahan bakar untuk kendaraan bermotor? Tahu nggak berasal dari mana bahan bakar itu? Ternyata bahan bakar yang sering digunakan untuk kendaraan bermotor terbuat dari minyak bumi. Salah satu teori proses pembentukan minyak bumi adalah teori duplex. Nah, lebih lengkapnya simak video ini ya. Jadi, di sini kakak akan membahas mulai dari apa itu minyak bumi, kandungan minyak bumi, proses pengolahan minyak bumi, dan manfaat minyak bumi. Kita mulai dari apa itu minyak bumi. Jadi, minyak bumi ini merupakan cairan kental berwarna hitam pekat kayak lumpur, berbau menyengat dan berasal dari proses pelapukan jasad renik atau mikroorganisme selama jutaan tahun. Terus, gimana ya proses pembentukan minyak bumi dari jasa renik ini? Jadi guys, minyak bumi terbentuk dari jasa renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Jasa renik tersebut kemudian terbawa air, sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Kemudian, jasad renik ini mengalami proses pelapukan dan penguraian yang membutuhkan waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun, tekanan yang besar, dan juga suhu yang tinggi. Penguraian ini mengubah struktur jasad renik menjadi hidrokarbon, ada yang berbentuk gas yang kemudian disebut sebagai gas alam, ada juga yang berbentuk cairan, dan juga padatan seperti lumpur yang disebut sebagai minyak bumi. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi menjadi deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Nah, lebih lengkapnya seperti ini. Kan tadi bentuk awalnya itu adalah jasad renik. Lalu kemudian jasad renik ini terbawa air sungai bersama lumpur. Lalu kemudian mengendap di dasar laut. Kemudian diproses selama jutaan tahun dan kemudian berubah menjadi bintik-bintik dan juga gelembung. Setelah itu terakumulasi pada daerah perangkap. Dan gas alam, minyak, air kemudian terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Selanjutnya, proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang sangatlah lama. Maka dari itu, minyak bumi dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga harus digunakan secara hemat dan juga tepat. Indonesia memiliki berbagai wilayah yang menjadi sumber atau deposit minyak bumi. Umumnya berada di daerah pantai atau daerah lepas pantai. Nah, kita punya nih data wilayah mana saja yang menjadi sumber minyak bumi di Indonesia. Yang pertama ada di pantai utara Jawa atau di Cepu, Wonokromo, Cirebon. Kemudian ada di Sumatera bagian utara dan juga timur, berada di Aceh atau juga Riau. Kemudian Kalimantan bagian timur ada di Tarakan dan juga Balikpapan. Dan yang terakhir daerah Kepala Burung Papua. Kandungan minyak bumi. Minyak bumi itu tersusun dari banyak sekali materi, di mana penyusun utamanya adalah hidrokarbon dengan kadar 90-99%. Hidrokarbon dan juga minyak bumi ini adalah alkana, sikloalkana, dan juga senyawa aromatik. Kemudian ada dia senyawa belerang yaitu 0,7-7%. Kemudian ada dia senyawa nitrogen 0,01-0,9%. Kemudian senyawa oksigen 0,01-0,4%. Kemudian senyawa non-logam dan ini jumlahnya sangat sedikit. Dan yang terakhir adalah senyawa logam dan ini jumlahnya juga cukup sedikit. Lanjut, kita akan membahas tentang proses pengolahan minyak bumi, di mana kita sebagai manusia selalu bergantung pada sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu seperti angin, air, sinar matahari, dan yang tidak dapat diperbaharui itu adalah minyak bumi. Nah, sedangkan minyak bumi itu paling sering digunakan oleh manusia, guys. Kira-kira seperti apa ya proses pengolahan minyak bumi itu? Jadi begini, minyak bumi adalah minyak mentah atau crude oil berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Kemudian, agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi ini harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui dua tahap, di mana tahap-tahap tersebut, pengolahan tahap pertama atau primary processing dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua atau secondary processing dilakukan dengan berbagai cara. Lanjut, kita akan membahas tentang pengolahan minyak bumi tahap pertama.
Dalam minyak bumi itu dapat dipisahkan dengan cara distilasi bertingkat. Prinsip pemisahan dengan metode ini berdasarkan perbedaan titik didih. Dengan titik didih yang lebih rendah akan lebih dahulu terpisah. Terus, kenapa ya kok namanya itu distilasi bertingkat? Karena proses distilasi ini menggunakan kontainer, sekat-sekat, atau bertingkat-tingkat. Tadi kan pengolahan minyak bumi tahap pertama ini dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang, sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi reaksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau Liquid Petroleum Gas. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan juga mobil, atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi kedua disebut sebagai nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. Kemudian fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan juga aftur atau bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut sebagai solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Dan yang terakhir adalah fraksi kelima atau disebut juga sebagai residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa hidrokarbon lainnya, dan sisanya sebagai aspal dan juga lilin. Lanjut, kita akan membahas tentang pengolahan minyak bumi tahap kedua. Pada pengolahan minyak bumi tahap kedua, dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi ada yang disebut dengan perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan, dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Selanjutnya ada dia proses ekstraksi, pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga dapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Selanjutnya proses kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. Selanjutnya ada dia yang disebut dengan pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan juga tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik berupa NaOH, tanah liat atau hidrogenasi. Nah, hasil dari proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan juga jumlah atom karbon pembentuk rantai karbonnya. Yuk guys, kita amati sama-sama tabel berikut. Kamu pasti sudah tahu kan guys, kalau minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Jika tidak dikelola dengan baik, maka minyak bumi bisa habis kapanpun. Kalau minyak bumi habis, kita bakal kalang kabut untuk mencari bahan bakar karena minyak bumi adalah sumber dari bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari. Sebelum diolah, minyak bumi adalah minyak mentah atau crude oil yang berbentuk cair dan kental berwarna hitam. Bentuk minyak bumi yang seperti itu masih belum bisa kita manfaatkan di kehidupan kita guys. Oleh karena itu, minyak bumi yang masih mentah tadi diolah agar menghasilkan produk-produk minyak bumi yang penting dan berguna bagi kehidupan sehari-hari. Hasil olahan minyak bumi tersebut. Fun fact guys, ternyata minyak bumi yang berasal dari Indonesia memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan minyak bumi dari negara Timur Tengah karena memiliki kadar belerang yang lebih rendah. Liquefied Petroleum Gas atau LPG. Gas yang sering kita gunakan untuk memasak ini merupakan salah satu olahan dari minyak bumi. LPG didominasi gas propana atau C3H8 dan juga butana atau C4H10 yang telah dimampatkan sehingga menjadi cair dan ditempatkan ke dalam tabung logam bertekanan tinggi. Selain itu, LPG juga mengandung sedikit hidrokarbon lain seperti etana atau C2H6 dan juga pentana atau C5H12. Selanjutnya ada dia bensin. Bahan bakar kendaraan bermotor ini tersusun dari hidrokarbon rantai lurus, mulai dari C5 sampai C11. Bensin atau yang biasa disebut sebagai bahan bakar minyak atau BBM ini berguna bagi kendaraan roda 2, 3, maupun 4. Oh iya, kamu harus tahu bahwa kita dianjurkan untuk tidak mengisi bensin kendaraan kita secara sembarangan, karena setiap mesin kendaraan memiliki kebutuhan oktan yang berbeda-beda.
Kemudian ada dia nafta. Nafta merupakan bahan baku yang harus diolah pada tahap kedua. Jadi guys, nafta ini tidak dapat langsung digunakan. Biasanya nafta banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik, pelarut, karet, dan juga industri petrokimia lainnya. Nafta juga digunakan sebagai bahan baku produksi komponen bensin oktan tinggi seperti Pertamax. Kemudian ada kerosin. Kerosin merupakan salah satu komponen minyak mentah yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Pada zaman dahulu, kerosin digunakan sebagai bahan bakar kompor minyak dan lampu minyak sebelum kompor gas dan juga lampu bohlam. Banyak digunakan seperti sekarang ini, guys. Selain digunakan untuk kompor minyak dan juga lampu minyak, kerosin digunakan sebagai bahan bakar mesin jet yang secara teknikal lebih dikenal dengan nama Aptur atau Aviation Turbine. Selanjutnya kita masuk ke bagian solar. Solar adalah bahan bakar mesin diesel yang paling umum di Indonesia. Solar merupakan campuran alkana dengan rantai C15H32 sampai C16H34. Hasil olahan minyak bumi yang satu ini digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel pada kendaraan bermotor, guys. Contohnya antara lain adalah bus, truk, kereta api diesel, dan juga traktor. Selain itu, solar juga dapat menjadi bahan bakar pada mesin industri. Kemudian ada dia pelumas. Pelumas merupakan zat kimia yang umumnya cairan dan diberikan di antara dua benda yang bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Pelumas berfungsi sebagai pelapis pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan. Jadi, selain mengurangi gaya gesek, pelumas juga dapat melindungi mesin dari karat. Contoh dari pelumas adalah oli mesin yang digunakan pada mesin pembakaran dalam. Dengan aspal, pasti kita sering melihat aspal kan, karena aspal merupakan pelapis jalan raya. Pada dasarnya, aspal adalah bahan hidrokarbon yang bersifat lekat dan juga berwarna hitam kecoklatan. Selain itu, aspal juga tahan terhadap air. Sedangkan dengan aspal adalah hasil residu dari proses distilasi yang tidak menguap. Selain aspal, hasil residu yang lain juga ada parafin yang digunakan sebagai bahan baku dari lilin. Oh iya, aspal juga sering disebut dengan bitumen ya guys. Jadi guys, kalian kan sudah menyimak pembahasan mengenai apa itu minyak bumi. Nah, sekarang izinkan saya bertanya tentang apa sih itu proses cracking. Silahkan jawab di kolom komentar ya guys. Kopku, sampai jumpa.